Terpaksa harus melepas 4 dari 8 istri-istrinya, Eyang Subur ternyata masih dicintai para wanita yang selama ini berada di sampingnya. Setidaknya inilah penuturan mantan istri Eyang Subur, Ani, yang nyatanya masih ingin tinggal bersama Subur. Sementara itu, kisah dari Pasha Ungu juga akan menjadi berita menarik lainnya. Menilik kejadian yang menimpa almarhum Uje, Pasha mengaku semakin berhati-hati mengendarai moge kesayangannya. Bahkan Pasha pun punya sejumlah tips khusus mengendarai moge. Lantas seperti apa beritanya? Ini dia liputannya. Putusan Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu lalu yang menyatakan jika Eyang Subur harus menceraikan sejumlah istrinya memang telah dipatuhi oleh Eyang Subur. Dari 8 orang istri yang dimilikinya, hanya tinggal 4 yang tetap menjadi pendamping pria parubaya ini. Namun langkah bijak Eyang Subur ini ternyata membuat salah seorang mantan istri Eyang Subur yang bernama Ani justru tak ingin jauh, bahkan lebih memilih tinggal dengan Eyang Subur meski orang tua Ani menginginkan anak perempuannya itu kembali dalam pangkuannya. Ani seakan rela mati demi Eyang Subur. Ani, tolong kamu harus ingat sama ibu, mama Ani, tolong kamu pulang sama mama Ani. Karena mama sayang sama Ani, sayang sekali sama Ani, tolong dengarkan ini. Kamu harus ingat, kamu harus harus kembali, kamu harus sadar. Karena ibu yang melahirkan. Jangan terus jangan terus selalu egois sebagai orang tua. Ini jangan memikirkan rasa sakit sendiri. Lihat perasaan saya. Saya juga bukan barang loh, Mbak, yang harus dicerai lah terus diambil. Saya punya perasaan. Di situ juga saya punya trauma. Kenapa saya tidak mau keluar dari rumah Eyang? Saya punya alasannya. Kan kalau bapak saya, ibu saya mau ke rumah Eyang, tidak ada larangan. Tapi niatnya untuk menjenguk. Kalau niatnya untuk memaksa saya pulang, mendingan lebih baik bunuh saya saja sekalian. Isi kasarnya itu seperti itu. Alasan Ani untuk tetap tinggal seatap dengan pria yang usianya terpaut jauh dengannya itu karena Eyang Subur dianggap mampu memberi perasaan nyaman pada dirinya. Entah ketakutan apa yang membuat Ani tetap ngotot untuk tidak angkat koper dari rumah Eyang Subur walau dirinya telah diceraikan. Ani pun rela menjadi pengasuh anak Eyang Subur agar ia bisa terus tinggal di rumah Eyang Subur. Harusnya kan orang tua saya itu berterima kasih sama Eyang. Tadi saya sudah bilang, saya di sini sudah bahagia loh di rumah Eyang. Trauma itu loh. Jadi saya ingin tetap di rumah Eyang karena saya mempunyai rasa takut oleh trauma. Eyang itu menurut saya itu memberikan rasa aman di hati saya. Memang hati saya tenang, merasa tenang di samping beliau. Apapun status saya di rumah Eyang, saya akan tetap di rumah Eyang. Apapun itu. Kalau nanti statusnya saya menjadi, kalau perlu memang misalkan harus jadi pengasuh anaknya, ya nggak apa-apa, kenapa enggak? Ani memang bukan anak-anak lagi. Namun orang tua Ani kabarnya meragukan soal pernikahan antara Ani dengan Eyang Subur. Pasalnya mereka tidak pernah menyaksikan anaknya itu berikrar di hadapan penghulu. Sebagai orang tua, ayah dan ibunda Ani menanti kedatangan Eyang Subur untuk memulangkan Ani kepada orang tuanya. Sementara Haji Mehmet, saksi pernikahan Ani dengan Eyang Subur, kabarnya hari ini dipanggil pihak berwajib guna mengurai benang kusut kehidupan pribadi Eyang Subur. Bukan cerai itu mah, saya tidak menikah, kan sama sekali tidak tahu nikahnya di mana kok, gitu ya. Saya tidak mewakilkan, tidak mengasih surat apapun, tidak sama sekali. Sebaiknya itu dia, gitu ya. Datanglah ke sini mengantarkan anak saya, gitu ya. Jangan saya harus mengambil ke sana. Dia itu lebih malu kalau begitu. Saya tahu mereka itu kena terprovokasi sama orang-orang itulah yang. Seperti halnya Ani yang mengaku masih mencintai Eyang Subur meski telah diceraikan, maka vokalis ungu band Pasha mengaku cintanya pada motor gede semakin hari juga semakin bertambah. Meski banyak kejadian telah menimpa para pengendara motor gede, contohnya saja kecelakaan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan yang mengakibatkan meninggalnya Uje, sahabat Pasha, tak berarti Pasha gentar atau mundur dari hobi mahalnya itu. Lantas mengaku punya kecemasan di awal mengendarai moge, apa tips yang dibagi Pasha soal keamanan mengendarainya? Mau kita pakai baju astronot juga kalau namanya kita nggak hati-hati, aturan diikut. pasti bener.
Yang penting itu ikut aturan gitu loh. Karena memang kalau kita bicara safety gear, dibilang jadi nggak fashion sebenarnya. Jatuhnya nggak fashion kalau kita bicara safety gear, karena semua harus dipakai. Kalau kita bicara safety gear, tapi kalau kita bicara safety riding, namun tetap fashion, nah, itu beda lagi gitu loh. Saya tuh takut sebenarnya. Awalnya saya ini belajar dari beliau ini motor. Takut karena yang satu nggak biasa, terus badan kita juga bukan badan Aderai misalnya kan, bukan badan gede. Tapi lama-lama karena suka, ya cobain aja, paksain gitu. Tapi lama-lama akhirnya biasa. Mencoba menikmati keasyikan tersendiri dari mengendarai motor gede, Pasha terus mencari celah, jenis dan tipe moge apa yang sebenarnya cocok dengan dirinya. Soal biaya tak bisa dipungkiri, kalau ia harus merogoh paling sedikit 100 juta rupiah untuk kepuasannya bermoge. Apalagi Pasha mengaku beberapa kali harus mengganti jenis motornya hingga ia perlu menyiapkan anggaran lebih untuk hobi mahalnya itu. Umum sih ya, itu harus sudah rahasia umum, pasti harganya ya di atas 100 juta pasti. Tapi kan pasti itu sudah rahasia umum kok. Yang tua juga harganya segitu. Karena saya suka, tapi tidak memaksakan diri. Kalau memang mampu bisa ya nggak apa-apa gitu loh. Ya kan saya tidak mungkin punya motor banyak, tidak mungkin itu duit dari mana. Cuman kalau punya motor satu, tapi ganti-ganti kan nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Namanya kita bosennya sama kayak sepatu aja, sepatu mungkin kita pakai hari ini dipakai terus juga bosen juga lama-lama. Ganti gitu loh, kayak gitu-gitu aja. Ada new model.